Oke, shalom Bapak Ibu semua yang saya kasih, kembali lagi di channel saya, di Channel Stories. Kali ini di part yang ke-40, kita akan bahas terkait Binance. Walaupun sudah ada korban, mungkin 3-4 korban yang sudah menghubungi saya terkait Binance ini, tapi tidak ada salahnya. Sebelum semakin banyak korban yang berjatuhan terkait Binance, saya akan bongkar Binance. Saya percaya para scammers, para penipu, para pembohong, mereka mengikuti channel saya. Mereka menonton channel saya. Dan kalau sudah saya bongkar, mereka pasti bagaimana caranya untuk mereka ganti platform lagi. Dari Bitpro mereka ganti, Beriscoin ganti ke Binance. Kita akan lihat mereka mau lari dan mereka mau ganti nama apa lagi setelah Binance ini. Ini seru, ini episode yang kejar-kejaran seperti itu dengan para scammers. Kalau video ini merasa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, silahkan di like, subscribe, share, maupun komen Bapak Ibu. Seperti itu, biar viral. Terus terang, kalau ada yang bilang Pak Dika ini korban atau cuma cari cuan aja dari video yang sudah diupload, konten-konten yang sudah disebarin seperti itu, terus terang Bapak Ibu sekalian, saya korban yang sudah jatuh terlalu dalam seperti itu. Beberapa aset dan mungkin hampir semua aset saya habis ludes. Karena waktu awal saya ikut seperti ini, saya termasuk orang awam. Tidak ada yang mengasih tahu saya. Dan akhirnya saya jatuh. Saya cari di YouTube, tidak ada yang bahas, nggak ada yang berani bahas hal-hal yang seperti ini. Karena satu, ada pihak ketiga, ada perempuannya. Yang kedua, ada uang yang sudah keluar, seperti itu. Yang ketiga, kalau sudah jatuh seperti ini, biasanya para korban itu menyimpan sendiri. Jangan sampai orang tahu. Karena mungkin ada korban yang bilang, ini aib, jangan disebarluaskan, cukup Tuhan aja yang tahu. Seperti itu, keluarga kalau bisa tidak tahu kayak itu, it's okay. Mungkin satu atau yang lainnya mungkin punya pikiran seperti itu, tapi satu hal saya akan bongkar. Semakin banyak para scammers buat nama-nama scam trading, saya akan bongkar. Saya tidak takut. Kalau mau ada yang laporkan juga silakan, saya sudah berserah penuh sama yang di atas. Seperti itu, karena tujuan saya menyelamatkan para korban, menyadarkan para korban bahwasanya apa yang dialami di sini itu tidak bagus, tidak baik, seperti itu. Kali ini kita akan bahas Binance. Ada 7 slide, ada 7 tema, ada 7 bahan yang akan saya sampaikan. Seperti itu. Crypto Romance Scam tentang Binance, ini timnya Binance, platform, bukti transfer korban, testimoni, kontak saya. Oke, kita masuk. Jadi penipuan yang menggabungkan dua elemen, penipuan romantis dan penipuan cryptocurrency. Dalam skema ini, penipu membangun hubungan romantis dengan korban, seringkali melalui aplikasi kencan atau media sosial dengan tujuan akhirnya untuk menipu mereka agar mengirimkan uang dalam bentuk cryptocurrency. Seperti itu. Yang pertama, itu terkait pendekatan awal. Penipu biasanya memulai dengan mendekati korban melalui platform online, aplikasi kencan Facebook, ataupun Instagram, seperti itu. Mereka sering menggunakan identitas palsu, termasuk foto dan informasi profil yang dicuri atau dibuat-buat. Seperti itu. Terus terang, terkadang saya pusing kalaupun ketemu dengan korban yang sifatnya ngeyelnya minta ampun.
dikasih tahu untuk stop, dia tidak mau. Tapi satu hal, semua kembali ke pribadi masing-masing, semua kembali ke masing-masing. Saya sudah lakukan, satu, saya sudah bongkar ini di channel saya, dan saya sudah membuka forum, saya sudah membuka akses untuk komunikasi dengan saya langsung. Mau telepon, chat, maupun video call, saya selalu open. Seperti itu. Dan kalaupun Bapak Ibu sudah terlalu percaya dengan foto profil, dengan sudah komunikasi, sampai sudah emosionalnya sudah mengena seperti itu, bahwasanya itu yang disampaikan itu semua bohong. Identitas yang mereka pakai itu palsu. Poin yang kedua, membangun kepercayaan. Penipu akan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk membangun hubungan emosional dengan korban. Mereka akan membuat korban merasa nyaman dan percaya bahwa mereka berada dalam hubungan romantis yang nyata. Para scammers tidak bodoh. Para scammers dia punya strategi, mereka punya trik untuk mengelabui para korban. Seperti itu. Mereka membangun kepercayaan, mereka membangun suatu emosional tertentu ke korban agar korban bisa luluh, bisa terjerat seperti itu. Itu salah satu strategi dari penipu seperti itu. Kita harus lakukan perlawanan terhadap bisnis kotor ini. Seperti itu. Tidak ada hal yang mustahil kalau kita lawan, kita mulai bergerak dan kita mulai melawan. Yang ketiga, mereka memperkenalkan investasi cryptocurrency. Setelah kepercayaan terbentuk, penipu mulai berbicara tentang investasi cryptocurrency. Seringkali mengklaim bahwa mereka sendiri telah mendapatkan keuntungan besar dari investasi ini. Mereka mungkin mengajak korban untuk berinvestasi dengan cryptocurrency yang menguntungkan, atau bahkan menawarkan bantuan untuk memulai investasi korban seperti itu. Jadi, kalau dibilang para scammers ini tidak bodoh-bodoh amat, bahkan mereka menunjukkan bukti rekeningnya dari hasil mereka mengikuti investasi cryptocurrency yang bagaimanapun mereka mencoba untuk mendapatkan perhatian, mereka mendapatkan fokus dari si korban, dan kalaupun si korban udah melenceng pemikirannya, dia akan pepet terus. Dia akan coba untuk serang terus seperti itu, agar perkenalan investasi yang dari si marketing ini bisa sampai pada tujuannya, tepat sasaran seperti itu. Dan yang keempat, meminta uang untuk kripto. Penipu kemudian meminta korban untuk mengirim uang untuk cryptocurrency. Ini biasanya untuk deposit. Seringkali dengan janji keuntungan yang besar. Mereka mungkin meminta korban untuk berinvestasi di platform tertentu yang sebenarnya platform itu dikendalikan oleh penipu. Atau langsung meminta korban untuk mengirim cryptocurrency ke dompet mereka. Mereka punya strategi bagaimana mereka berjenjang. Transaksi pertama, transaksi kedua, dan transaksi ketiga. Seperti itu. Saya tidak habis pikir, kebanyakan orang jatuh itu di investasi yang ketiga. Tapi saya mau bilang, Bapak Ibu sekalian tetap waspada, tetap hati-hati. Investasi pertama mungkin angkanya 1-2 juta. Dan itu profitnya mungkin kalau 1 juta mungkin 1.300.000. Jadi profitnya 300. Yang kedua, itu biasanya 3 kali transaksi seperti itu dan mendapatkan hasil. Sehingga apa? Sehingga transaksi yang kedua pun juga goal seperti itu. Dan akhirnya meningkatkan timbul kepercayaan dari si korban bahwasannya ini trading yang betul-betul trading. Seperti itu. Saya pun juga pernah merasakan seperti ini.
Tapi saya diintimidasi, beberapa kali saya diancam juga, seperti itu. Karena terus terang, saya cari di Google, saya cari di YouTube, terkait apa yang saya sudah lakukan, itu tidak ada. Itu kenapa saya buat channel ini, karena terus terang, saya tidak pengen banyak korban lagi, saya tidak pengen banyak berjatuhan, keputusasaan, keterpurukan. Terkadang ada yang telepon saya sambil nangis, seperti itu. Tapi bagaimanapun caranya, kita harus bergerak dan melawan. Saya percaya kok, para penipu, para scammers ngikuti channel saya, seperti itu. Saya buat konten, itu bukan untuk mencari cuan, tapi semua unek-unek yang saya alami, itu saya bisa lampiaskan di sini. Seperti itu. Yang kelima itu melarikan diri. Setelah mendapatkan dana dari korban, penipu akan memutuskan semua komunikasi dan menghilang, meninggalkan korban tanpa uang dan tanpa cara untuk mendapatkan kembali dana yang hilang. Mereka kalau sudah dapat duit, mereka kalau sudah dapatkan uang yang banyak, mereka pasti lari. Dan terus terang, kalau mau dibilang, marketing dan konsultan yang ada di saya, seperti itu, sampai sekarang masih aktif. Mereka tidak ngeblok saya, mereka tidak ngeluarin saya di grup, seperti itu, mereka masih aktif. Seperti itu. Kalau dipikir otaknya di mana, seperti itu. Saya bingung. Ada korban yang kadang marah-marah, ada korban yang kadang mencaci maki, seperti itu. Tapi itu wajar sih, manusiawi sih. Seperti itu. Kalaupun saya maki-maki para konsultan atau marketing atau komplotan yang ada di grup itu, uang saya pun juga nggak akan balik. Saya sudah lakukan berbagai cara, saya sudah lapor ke pihak berwajib, saya sudah coba email ke beberapa awak media massa, dan saya berharap sih ada feedback seperti itu. Oke, ini level trading di Binance. Untuk level platinum dilakukan 3 kali trading. Baru kita sebagai trader mendapatkan penarikan profit, sementara setiap kali trading kita harus store profit commission dari uang tabungan kita sendiri, dan kita tidak menerima apapun. Jadi ini adalah penipuan yang pertama. Seperti itu. Untuk level diamond, kita harus menyelesaikan trading 6 kali baru dapat diberikan penarikan profit. Sementara setiap kali trading kita harus store profit commission dari uang tabungan kita sendiri, dan kita tidak menerima apapun. Sementara setiap kali trading kita harus store profit commission dari uang tabungan kita sendiri sebanyak 6 kali, dan kita baru menerima profit kalau ini terjadi, dan ini adalah penipuan yang kedua. Seperti itu. Ya kurang lebih lah. Mau 6 kali atau 7 kali, 10 kali, mau berapa kali pun, kalau udah levelnya udah yang profesional, levelnya udah yang paling besar, seperti itu, para korban pasti ditempel terus. Bagaimana si korban harus mengeluarkan duit, si korban harus mengeluarkan uang untuk membayar komisi dari setiap transaksi. Apapun cara dari penipu itu dilakukan agar apa? Agar korban keluar uang. Itu matanya merah mereka. Mereka matanya mungkin langsung bentuknya dolar, seperti itu. Para marketing, para konsultan, apalagi kalau para konsultan melihat bukti transfer, mungkin mereka langsung matanya merah-merah. Saya tidak tahu uang seperti itu mereka lakukan buat apa, tapi setidaknya apapun yang mereka lakukan itu sudah menipu banyak orang dan menyakitkan hati banyak orang, terutama saya sendiri. Saya terus terang
tidak tahu mau bilang seperti apa, tapi saya juga termasuk korban dan saya dalam. Ini tim di finance yang saya kumpulkan, ada konsultan, 2 marketing, dan saya bilang jangan terlalu percaya dengan nama, dengan foto profil atau nomor telepon yang mereka sudah hubungi kita. Foto profil ini mungkin foto profil punyanya orang, foto profil punyanya yang mungkin kita tidak tahu siapa namanya. Mungkin namanya mereka bukan nama Kathleen Stephanie Pontoh atau Andi Franciscus atau Cynthia, mungkin mereka namanya lain. Nama bisa dibedain. Tapi itulah, mereka punya strategi untuk menarik perhatian dari si korban, seperti itu. Oke, ini platform Binance. Dulu saya pernah bahas mengenai Bitpro. Tampilan Binance ini persis dengan yang saya pernah bahas di part 29. Cuman mau seperti apapun, bentuknya tetap hati-hati dan waspada terkait bentuk penipuan scam trading ini. Bentuknya sama, warna yang ditampilkan sama, mereka cuma ganti subtitlenya aja, bannernya mereka ganti, dan selebihnya caranya itu sama semua. Dan ini nomor rekening para korban. Mungkin ada yang dibilang, kok bukti transfernya hanya 6, kenapa nggak semuanya ditampilkan? Saya cuma mau bilang, terlalu banyak bukti transfer yang mungkin bisa saya tampilkan, tapi bukan itu yang jadi tujuan dan maksud saya. Bahwasanya tujuan maksud saya kenapa saya open bukti transfer punya korban, walaupun notabene saya tutup, saya hidden seperti itu, ini untuk membuktikan bahwasanya sudah ada korban di Binance. Ayo, jangan sampai Bapak Ibu jatuh di Binance ini. Seperti itu. Mulai injek, saya mulai serang mereka. Kalau nyerang melalui Facebook, saya juga serang balik melalui Facebook. Share aja video-video saya ini di Facebook Bapak Ibu sekalian, biar tidak banyak korban-korban yang berjatuhan. Apakah itu saya larang? Tidak, saya menyuruh malah. Monggo silahkan Bapak Ibu istilahnya share video-video saya di Facebook, di media sosial Bapak Ibu sekalian. Ini kontak saya open chat, video maupun calling kayak gitu. Kalaupun saya tidak balas, bukan berarti saya tidak ingin balas. Kalaupun Bapak Ibu ngechat saya, pasti saya balas kok. Kalaupun saya sudah tidur, ya mungkin paginya kayak gitu saya balas. Kalaupun telepon, kalau Bapak Ibu telepon saya tidak angkat, saya pasti gantian telepon balik. Seperti itu. Saya care karena saya tahu segalanya hidup itu untuk memperjuangkan dan menyelamatkan, menyadarkan Bapak Ibu dari hal-hal keterpurukan, keputusasaan dalam sisi finansial. Tapi saya berharap Bapak Ibu saat komunikasi dengan saya tidak usah terlalu ngeyel, ikutin aja. Dan saya berdoa setiap apa yang saya sampaikan itu menyentuh dan itu merubah pikiran dan hati dan pola pikir Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa menyadari bahwa apa yang sudah dilakukan itu tidak benar, tidak bagus. Dan saya berharap Bapak Ibu yang mengikuti scam-scam trading seperti ini mulai sadar kembali. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti video ini dari awal pertengahan sampai akhir. Tidak henti-hentinya saya sampaikan, tetap waspada, tetap hati-hati. Kalau video ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, silahkan di like, subscribe, komen, karena saya percaya para marketing, para konsultan, para scammers, para penipu pembohong, mereka juga mengikuti channel-channel saya. Seperti itu. Terima kasih buat semuanya. God bless you all. Bye-bye.